Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pengajian kita sebagaimana biasa. Pada malam ini kita masuk dalam pembahasan baru setelah sebelumnya pembahasan yang panjang tentang surga dan neraka. Kitab Taubati wa Zuhdi, kitab atau pembahasan tentang taubat dan kezuhudan. Pembahasan tentang taubat dan kezuhudan. Sebelum memasuki hadis-hadis tentang taubat, perlu kita pahami bersama bahawa kita manusia, siapapun, sealim apapun dia, sesaleh apapun dia, sebaik apapun dia, siapapun kita manusia, semua kita tidak terlepas daripada berbuat dosa. Sebagaimana Rasulullah katakan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam khatta'un, pasti berbuat salah. Bahkan dipakai mubalaghah, khatta'un, khatta'un, lafaz mubalaghah, bukan hanya sekali dua kali, tapi pasti banyak dosa. Kullu bani Adam, setiap anak manusia, khatta'un, pasti banyak dosa. Wa khairul khatta'ina, namun sebaik-baik orang-orang yang berbuat dosa, at-tawwabun, adalah orang-orang yang senantiasa banyak-banyak bertaubat. At-tawwabun, manusia ini banyak dosa. Al-khatta'un, dengan demikian at-tawwabun mesti banyak-banyak bertaubat. Ini artinya apa? Bahawa semua kita manusia, sebaik apapun, sesaleh apapun, sealim apapun, taubat itu wajib, harus, dan banyak-banyak, sering-sering bertaubat. Jadi tidak boleh siapapun berfikir tidak perlu lagi bertaubat karena anggapan mungkin tidak berbuat dosa. Ini keliru. Allah sendiri yang memastikan bahwa kita itu pasti berdosa, kecuali para rasul dan para nabi. Mereka itu al-ma'sumin, orang-orang yang maksum, hanya mereka saja. Apa arti maksum? Mereka itu punya perlindungan khusus dari Allah. Mereka itu punya penjagaan khusus, dijaga secara khusus, dilindungi secara khusus daripada berbuat dosa. Bahkan demi agar mereka itu tidak berbuat dosa, setiap jin qarin atau jin pembisik, syaitan pembisik, kita manusia punya syaitan pembisik bersama kita. Sebagaimana kita juga punya malaikat bersama kita yang mencatat amal kebaikan kita dan membisikkan kebaikan kepada kita. Kita semua juga punya setan bersama kita
yang membisikkan keburukan. Khusus para rasul, karena Allah telah menjamin ismah, mereka itu terselamatkan daripada dosa. Jin atau setan yang ada bersama mereka itu diislamkan dan tidak membisikkan kepada mereka para rasul kecuali kebaikan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan setiap kalian ada qarin. Apa itu qarin? Jin atau setan bersama yang bisikkan keburukan. Sebagaimana aku, kata Rasulullah, illa melainkan aku, kata Rasulullah, telah dibuat setan itu atau jin itu dalam Islam dan tidak membisikkan kepadaku kecuali kebaikan. Nah, itu khusus hanya para rasul dan para nabi. Dan bersama mereka senantiasa malaikat Jibril hadir untuk mengingatkan mereka, untuk menegur mereka secara khusus. Sebagaimana kita temukan dalam banyak hadis, dalam banyak momen kehidupan Rasulullah SAW yang diingatkan dan ditegur oleh malaikat Jibril. Jadi mereka itu secara khusus. Meskipun ada pendapat sebagian ulama bahawa para rasul juga mungkin melakukan kesalahan, meskipun bukan kesalahan yang berkaitan dengan syariat, dengan tasyri', tapi terlepas daripada kesalahan itu, mereka langsung ada bimbingan khusus dari Allah melalui malaikat Jibril. Berbeda dengan kita manusia selain Rasul dan Nabi, kita semuanya, setinggi apapun tingkat keimanannya, setinggi apapun tingkat keilmuannya, sebagus apapun amal salihnya, kita semua tanpa terkecuali khatta'un, pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Dan bukan hanya sekali, khatta'un, berkali-kali, baik yang kita sadari atau tidak tanpa kita sadari. Maka oleh karena itu berbicara masalah taubat ini tanpa pengecualian. Siapapun kita harus bertaubat kepada Allah. Rasulullah saja yang tadi kita telah gambarkan bagaimana mereka itu maksum, terjaga oleh Allah. Tapi Rasulullah mengatakan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi akthar min 70 marrah fil yawm. Aku bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah dalam sehari lebih 70 kali. Fastaghfiruh, maka oleh karena itu hendaklah kalian, arti kita umatnya, fastaghfiruh, kita beristighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Dalam hadis yang lain, akthar min 100 marrah, dalam sehari semalam Rasulullah beristighfar kepada Allah, artinya bertaubat kepada Allah lebih daripada 100 kali. Fastaghfiruh, kemudian Rasul berpesan, maka bertaubatlah kalian, beristighfarlah kalian kepada Allah. Kalau Rasul yang ismah, punya ismah maksum, lebih 70 kali beristighfar, bertaubat kepada Allah dalam sehari, lebih 100 kali. Lantas kita yang memang sehari-hari banyak dosa, hendaknya lebih banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Jadi tidak cukup hanya tidak cukup hanya selesai solat istighfar 3 kali, tidak cukup. Memang selesai solat disunatkan istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 tapi tidak cukup. Ya, bahkan sudah 100 kali pun itu belum cukup, masih sama dengan Rasulullah yang tidak berdosa. Maka kita harus lebih banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dan hendaklah dalam istighfar kita itu kita merenungi dosa. Jadi istighfar itu bukan hanya diucapkan oleh mulut, astagfirullah, 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 tapi ketika istighfar itu kita ucapkan, hendaklah kita mengingat dosa yang kita lakukan. Astagfirullah, aku meminta ampun kepadamu ya Allah. Ingat dosanya, dosa ini, sehingga besok-besok tidak terjadi lagi, teringat. Nah, jadi itu sebagai
pembukaan tentang pembahasan taubat ini yang harus dipahami sebelum kita lebih jauh melihat hadis-hadis tentang bagaimana Allah sangat cinta kepada ahli taubat, bagaimana Allah senantiasa menunggu hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah menghamparkan tangannya. Ya besutu fi'il mudhari' yang artinya senantiasa menghamparkan tangannya. Bukan bermakna Allah punya tangan, bertangan seperti kita, tidak. Tapi maknanya Allah menunggu setiap hari, menghamparkan tangannya. Siapa yang Allah tunggu? Liyatuba musii'un nahar. Setiap malam menghamparkan tangannya menunggu untuk bertaubat orang-orang yang melakukan dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan menghamparkan tangannya di siang hari, menunggu di siang hari. Liyatuba musii'ul lail, untuk bertaubat orang-orang yang melakukan dosa di malam hari. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, dan itu terus Allah tunggu hingga matahari terbit dari barat. Jadi kalau ada orang ngomong sepertinya Allah jauh dari saya, enggak jauh. Allah itu dekat, ditunggu kita. Sepertinya Allah marah, enggak marah. Allah tunggu, kita saja yang enggak datang-datang. Siang malam Allah tunggu, enggak pernah bosan hingga matahari keluar dari barat. Ditunggu. Kenapa dipakai tangan? Padahal Allah tidak bertangan seperti kita. Untuk Allah memberikan kita gambaran seperti orang tua yang menjulurkan tangan kepada anaknya, mari, mari, mari. Ingin ditarik, dibantu, disayangi, dicintai. Begitulah perumpamaan Allah gunakan tangan, menghamparkan tangannya, menjulurkan tangannya. Mari, mari. Yang jatuh, mari. Yang susah, mari. Yang bermasalah, yang punya hajat, mari. Nah, itu siang malam Allah tunggu. Di siang hari Allah tunggu untuk orang-orang yang berdosa di malam hari. Di malam hari Allah tunggu untuk orang-orang yang berdosa di siang hari. Jadi enggak ada istilah Allah itu seperti Allah enggak open sama saya, seperti Allah menjauh dari saya, enggak ada. Enggak betul itu semua. Itu perasaan masing-masing manusia saja, ya. Enggak ada urusan. Allah tidak seperti itu. Allah menunggu dan Allah enggak bosan-bosan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan hingga kita sendiri yang bosan. Jadi kalau ada orang-orang merasa jauh sama Allah, katakanlah, kita katakan kepada mereka, kamu saja, itu perasaan kamu saja, baper. Allah enggak seperti itu. Allah enggak menjauh. Allah mendekat dengan hamba-hambanya, ditunggu siang dan malam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Abi Hurairah Rasulullah bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi, barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum terbit matahari dari barat, sebelum kiamat, taballahu alaih, Allah terima taubatnya. Sampai kapan pun, pokoknya sebelum terbit matahari dari barat. Saya mau bertaubat misalnya nanti ketika tua, ya silakan.
Cuman apakah bisa memastikan kita akan hidup sampai tua? Pokoknya Allah tunggu memang. Sampai kapanpun Allah tunggu, dan Allah enggak bosan-bosan menunggu. Cuman masalahnya apakah kita bisa menjamin? Saya mau taubat besok, silahkan. Allah memang tunggu. Cuman masalahnya bukan di Allah, masalahnya di kita. Ketika Allah menunggu, apakah kita akan punya umur panjang sampai besok? Maka oleh karena itu tentu segeralah kita bertaubat kepada Allah. Dan orang-orang yang telah berputus asa kepada Allah, hendaklah kita katakan, kamu termakan oleh perasaanmu sendiri, sedangkan Allah setiap hari menunggu hamba-hambanya sampai hari kiamat. Wa an Safwan bin Asal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Safwan bin Asal sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, inna min qibalil gharb lababan masiratu ardhihi 40 aman aw 70 sanah fatahahu Allah azza wa jalla للتوبة يوم خلق السماوات والأرض فلا يغلقه حتى تطلع الشمس. Kata Rasulullah, sesungguhnya di sebelah barat. Nah, ini kita nggak tahu di mana ya. Pokoknya di sebelah barat. Di sebelah barat, barat bumi atau barat langit. Di sebelah barat, lababan, ada satu pintu diciptakan oleh Allah. Masiratu ardhihi 40 aman, besar, luas, lebar pintu tersebut 40 tahun perjalanan. Au 70 sanah, atau dalam riwayat yang lain 70 tahun perjalanan. Besar sekali pintu itu, dibuat oleh Allah. Fatahahu Allahu azza wa jalla litaubati, pintu itu sudah mulai terbuka pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Maka kita nggak tahu di mana letak pintu ini, sangat besar sekali. Ya, fala yughliqhu hatta tatlu' asy-syamsu minhu, dan pintu tersebut tidak akan pernah tertutup hingga matahari terbit dari arahnya, dari barat. Dia letak pintu itu di barat, dan pintu itu akan terus terbuka. Itulah yang dinamakan dengan pintu taubat, tidak akan tertutup kecuali ketika matahari terbit dari arahnya, arah pintu itu. Maka tertutuplah pintu itu dengan terbitnya matahari dari sana. Itulah yang dinamakan dengan pintu pintu taubat. Nah, ini dahsyat sekali pintu ini. Bagaimana bentuknya, wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Lau akhta'tum hatta tablugha asy-syamsu thumma tubtum lataballahu alaikum." Seandainya kalian melakukan dosa hatta tablugha asy-syams, dan dosa kalian itu besarnya sampai ke matahari, bukan memenuhi bumi dan bumi, bukan. Seandainya kalian melakukan dosa, kata Rasulullah, dan dosa kita itu sampai ke matahari besarnya. Berapa besar dosa itu? Sampai ke matahari. Tsumma tubtum, kemudian kalian bertaubat. Lataballahu alaikum, sungguh Allah akan menerima taubat kalian. Maka inilah yang kita ulang-ulang sebelumnya, Allah itu pokoknya enggak akan pernah mengecewakan. Camkan itu baik-baik. Maka jangan pernah bersuudzon kepada Allah. Allah itu satu-satunya zat yang tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya.
kalau si pendosa yang dosanya telah menjulang tinggi sampai ke matahari, dalam detik itu kalau dia bertaubat Allah ampunkan. Apalagi hamba-hambanya yang tidak sampai segitulah dosanya, pasti Allah ampunkan. Nah, inilah Allah. Bagaimana dosa itu sampai menjulang matahari dosanya? Tak bisa kita bayangkan dosa seperti itu. Sangat banyak sekali, sangat tinggi sekali, sampai menjulang ke matahari. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Jabir, aku mendengar Rasulullah bersabda, min sa'adatil mar'i ay yatula umruhu wa yarzuquhu Allahul inabah. Bahagianya seorang manusia panjang umurnya dan diberikan taubat oleh Allah sampai akhir hayat. Tapi ini enggak semua orang ni. Dan jangan coba-coba. Di antara manusia yang bahagia, panjang umurnya dan ditutupi dengan taubat kepada Allah. Yang kejadian sebaliknya yang banyaknya. Karena berharap nanti taubat, ternyata pendek umurnya, mati dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Kerana orang berfikir seperti itu, masih muda, alah nanti aja waktu dah pensiun baru betul-betul taubat, nangis-nangis. Ternyata matinya dini, bukan pensiun dini, matinya dini. Maka tidak sempat bertaubat kepada Allah. Tapi sebaliknya, beruntunglah. Tapi ini enggak banyak orang-orang yang umurnya panjang. Dia pernah ngomong nanti saya tua baru bertaubat. Betul-betul tua dia. Dan ketika itu dia bertaubat, beruntung. Tapi tidak semua. Kalau ada, maka itulah kalau ada seperti itu, umurnya panjang dan dikaruniakan taubat oleh Allah kepadanya di akhir hayatnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, mathalul mu'mini wa mathalul imani kamathalil fars fi ukhiyatihi yajulu thumma yarji'u ila ukhiyatihi wa innal mu'mina yashu thumma yarji'u fa at'imu ta'amakumul atqiya wa ulu ma'rufikumul mu'minin. Perumpamaan orang beriman hubungannya dengan imannya, perumpamaan orang beriman dan hubungannya dengan iman yang ada dalam hatinya itu seperti perumpamaan kuda, seperti perumpamaan kuda dengan tali ikatannya, dengan talinya yang terikat. Apa maksudnya? Yajulu summa yarji'u ila ukhiyatihi. Kuda itu ketika ada tali yang mengikatnya, maka kuda itu akan berkeliling, tapi dia tetap akan kembali ke tempat ikatannya karena dia terikat. Dia bangun, berjalan keliling, balik lagi ke tempat dia diikat. Bangun, berjalan keliling, balik lagi ke tempat dia terikat. Begitulah perumpamaan orang-orang beriman dengan keimanan yang ada dalam hatinya. Dia berbuat maksiat, tapi kalau dalam hatinya ada iman, dia akan kembali kepada keimanannya. Maka inilah ketika wali-wali Allah mengatakan, ketika sebagian ulama ahli ma'rifah melihat ada orang beriman berbuat maksiat, tersenyum dia. Kita heran kok tersenyum, karena mereka membayangkan hadis ini, suatu saat nanti dia akan kembali lagi balik, seperti kuda tadi yang bangun dari ikatannya, berkeliling berputar, akan kembali ke ikatannya. Seperti itulah orang-orang yang ada iman dalam hatinya. Meskipun kadang-kadang dia berbuat dosa, dia akan kembali ke cahaya iman yang ada dalam hatinya.
Maka oleh karena itu, ketika melihat orang-orang beriman terpeleset, terjatuh dalam dosa, maka jangan pandang dengan kebencian, tapi pandanglah dengan kasih sayang. Dia akan balik. Kenapa dia balik? Karena dia terikat. Apa yang mengikat dia? Iman dalam hatinya. Jadi kalau dia berbuat dosa, itu pasti timbul rasa penyesalan, dan dia akan balik pasti. Enggak balik hari ini, dia akan balik besok. Enggak balik besok, dia akan balik lusa. Maka oleh karena itu, lihatlah pelaku dosa itu dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, dan berharap kepada Allah agar cepat balik. Tak khawatir juga kalau baliknya lama. Memang dia akan balik. Kalau baliknya lama, bisa meninggal sebelum balik. Seperti itulah cara kita melihat orang-orang beriman yang berbuat dosa. Dia akan balik kepada cahaya iman yang telah ada dalam hatinya. Kemudian, kullu bani Adam khatta'un. Ini yang kita baca tadi hadisnya di awal. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti salah, pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Wa khairul khatta'ina, dan sebaik-baik pelaku dosa, at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Maka banyak-banyaklah kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 dan mengingat dosa yang kita lakukan. Seperti Al-Qadhi Ibnu Iyad yang pernah kita ceritakan, seorang perampok besar di Jazirah Arab, dikenal pedagang-pedagang padang pasir takut kepada Ibnu Iyad. Tapi kemudian hidayah Allah datang kepadanya, dia bertaubat kepada Allah hingga belajar sungguh-sungguh, jadilah ulama besar. Setiap dia berdoa, tidak keluar kata-kata dari mulutnya lebih daripada ucapan, yang melebihi daripada ucapan astaghfirullah. Gak bisa dia ucapkan lain. Setiap dia mau berdoa, gak keluar kata-kata, yang keluar astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Mau ucapin kata-kata ini gak keluar, gak bisa keluar. Mau minta sesuatu sama Allah, gak keluar kata-katanya. Setiap mau minta, mau berdoa, yang mampu dia ucapkan hanya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, dan menangis. Kenapa demikian? Karena mengingat dosa yang pernah dia lakukan, sehingga dia terlalu malu sama Allah, ya, terhadap dosa yang pernah dia lakukan. Dia merasa dosa itu terlalu banyak, sehingga dia tidak berani lebih daripada istighfar kepada Allah. Seperti itulah seharusnya kita dalam beristighfar. Kita merasa selalu harus beristighfar karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi bagaimana kalau kita terlalu banyak beristighfar kepada Allah, justru kemudian nanti kita enggak meminta sesuatu kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada mereka untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Apabila mereka beristighfar, akan Allah turunkan hujan dari langit. Allah limpahkan rezeki dari hujan itu. Allah berikan anak yang tidak punya anak. Allah berikan rezeki, Allah lapangkan rezeki yang rezekinya sempit. Allah limpahkan wa amwal, harta, wa banin, keturunan, dan segala-galanya. Justru dengan beristighfar itu kita mengundang, membuka pintu rezeki yang melimpah. Ini
ketika Al-Qadhi Ibnu Iyad hanya beristighfar kepada Allah, tidak meminta yang lain, maka ketika dia beristighfar sama dengan seperti meminta, ya Allah berikan saya karir yang bagus, ya Allah berikan saya rezeki yang melimpah. Beristighfar sama seperti itu. Jadi banyak-banyak beristighfar saja, tidak meminta seperti tadi itu, sama juga. Di dalamnya sudah mengandung makna meminta rezeki kepada Allah. Nah, itu istighfar. Kemudian lanjutan hadis tadi sedikit lagi, fa at'imu ta'amakumul atqiya wa ulu ma'rufikumul mu'minin, dan bagilah makanan-makanan kalian kepada al-atqiya, kepada orang-orang saleh. Ini luar biasa di sini ya. Fa at'imu ta'amakumul atqiya wa ulu ma'rufikumul mu'minin, bagilah makanan-makanan kalian kepada orang-orang yang bertakwa, orang saleh. Wa ulu ma'rufikumul mu'minin, dan kepada orang-orang yang baik di antara kalian daripada orang-orang beriman. Nah, ini hadis sahih yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Makanya kalau ada orang-orang berkhidmat untuk orang-orang saleh, untuk ulama, inilah hadisnya, untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan cahaya iman, ya, berkhidmat kepada orang-orang saleh, bagi makanan kenduri, undang orang-orang saleh. Bagus itu. Atau jangan diundang, dibagikan saja ke tempat mereka atau bagaimana, ya. Wa ulu ma'rufikumul mu'minin, dan kepada orang-orang baik. Ternyata kenapa Rasulullah dalam hadis taubat menghubungkan suruh bagi makanan untuk orang-orang soleh, menghubungkan suruh bagi makanan untuk orang-orang berbuat ma'ruf, orang baik? Apa hubungannya? Suruh bertaubat, tiba-tiba suruh bagi makanan untuk orang-orang soleh. Artinya sering-sering kita berbagi makanan untuk orang-orang saleh melunakkan hati kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Ya, mungkin kita membayangkan ingin bertaubat, tapi kenapa susah kali keluar air mata? Ingin bertaubat tapi seperti tertahan, terhalang. Ini makanya Rasulullah sambungkan hadis itu dengan bagilah makanan untuk orang-orang saleh, dekati orang-orang saleh, khidmat untuk orang-orang saleh dan orang baik. Nah, penghalang itu nanti akan dipindahkan oleh Allah, sehingga melunak hati kita, mudah menangis dan betul-betul bertaubat kepada Allah. Nah, ternyata dahsyat ini memberikan makanan, membagi makanan untuk orang-orang saleh. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan daripada Abu Hurairah ia mendengar Rasulullah pernah bersabda, inna 'abdan asaba dzamban, sesungguhnya seorang hamba telah melakukan dosa. Faqala, kemudian hamba tersebut berkata, ya Rabb, inni aznabtu dzamban faghfirhu, wahai Allah, aku telah melakukan dosa, ampunkanlah dosaku. Faqala lahu rabbuh, maka ketika itu Allah langsung menjawab, ya, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi faghfara lahu. Kata Allah, wahai malaikat, lihatlah hambaku itu, dia telah berbuat dosa, kemudian dia itu sedang bertaubat kepadaku. Wahai malaikat, artinya dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang maha mengampunkan dosa, dan dia punya Tuhan ya'khudh bihi, yang merangkulnya,
maka dia meminta ampun kepada Tuhannya itu, faghfara lahu, aku ampunkan dosanya. Di Allah itu senang. Ketika kita berbuat dosa, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, hambamu ini lemah, hambamu ini tidak berdaya ya Allah, dan baru saja hambamu ini yang hina ini melakukan dosa ya Allah, ampunkan dosa hambamu ini ya Allah. Allah itu sangat senang kita ngomong seperti itu. Allah itu, karena Allah menunggu tadi, begitu ada yang ngomong seperti itu senang sekali Allah. Artinya kita, ketika kita ngomong seperti itu, yang pertama kita telah menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang maha pengampun. Coba kita kalau mau, misalnya ini ya, orang mau butuh bantuan, mungkin nggak dia minta bantuan kepada orang yang tidak dia akan membantu? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kita kalau butuh bantuan pasti minta bantu kepada orang yang kita kira-kira pasti akan membantu. Maka ketika kita minta bantu kepada seseorang, berarti kita sudah memastikan dia itu orang baik, mau membantu. Nah, begitulah senang Allah. Ketika kita minta ampun kepada Allah, maka itu menunjukkan kita meyakini bahwa Allah maha pengampun, pasti Allah menerima. Nah, di situ Allah senang sekali. Ya. Tapi tentu tidak dibuat-buat. Itu memang dari hati. Jangan sekedar buat status di media sosial, tulis ya Allah, kami hamba yang lemah ya Allah. Enggak, itu memang dari hati, disampaikan betul-betul dari hati. Memang ingin bertaubat, dan hanya Allah harapan. Di ketika semua harapan mengecewakan, hanya Allah. Jadi ketika kita katakan ya Allah, hanya Engkau yang aku miliki ya Allah, itu suka sekali ya Allah. Hanya Engkau yang aku punya ya Allah. Hanya Engkau satu-satunya tempat aku bersandar ya Allah. Allahus Samad. Itu senang sekali ya Allah. Cuma kan kita enggak mengatakan seperti itu, enggak sempat seperti itu. Kita suka to the point. Ya Allah, saya mau naik jabatan ya Allah. Langsung ya. Padahal itu kecil bagi Allah itu. Dunia itu kecil. Coba kita bermesraan dengan Allah dulu. Kita sampaikan isi hati kita kepada Allah. Ya Allah, saya ini hamba lemah ya Allah. Tapi ya Allah, Engkau lebih tahu bahwa saya ini ya Allah, aku ini ya Allah ingin kebaikan. Saya memang bukan orang baik ya Allah, tapi saya ingin kebaikan ya Allah. Saya memang jauh darimu ya Allah, tapi dari hati paling dalam saya ingin dekat denganmu ya Allah. Saya ingin seperti orang-orang lain yang semangat sekali beribadah. Nah, kan sampaikan seperti itu. Jangan selalu ketika minta kepada Allah, mintanya dunia. Dunia itu kan kecil sekali. Ada kisah, entah dari mana saya dengar kisah itu, entah anekdot, tapi dari ulama. Diceritakan bahwa ada seseorang memanggil orang-orang di pasar, manggil orang pasar, panggil, ada hadiah, ada hadiah, ada hadiah, datang, ada hadiah, ada hadiah. Kan orang suka gratis. Datang orang rame-rame. Hadiahnya apa? Dibagi-bagi setiap orang seekor lalat. Seekor lalat sudah dibungkus dalam plastik. Dalam plastik ya. Datang orang rame-rame, dibagi lalat itu. Satu orang ambil lalat, satu ekor lalat, ambil. Marah semua orang. Sudah lari-lari dari pasar, dapatnya seekor lalat. Marah semua orang. Mungkin itu kerjaan wali Allah atau orang saleh di mana. Marah semua orang. Capek-capek kami kemari, dapatnya seekor lalat. Kata orang yang membagikan itu, waihakum, celaka kalian. Tahukah kalian, dunia yang kalian kejar sehari-hari tidak ada nilai di sisi Allah, bahkan dengan satu sayap seekor lalat. Yang aku berikan lumayan besar, satu ekor lalat.
Tapi hakikat dunia yang kalian kejar siang dan malam itu, la ta'dilu indallah janaha ba'udah, tidak bernilai di sisi Allah bahkan dengan nilai satu sayap lalat. Ya. Dunia ini tidak senilai bahkan dengan satu sayap lalat. Maka yang membagikan tadi seekor lalat itu masih lumayan sebenarnya. Dia bagi seekor, bukan hanya sayap saja. Itulah dunia. Kita punya Allah yang maha besar, pemilik seluruh alam itu. Yang kita minta kecil sekali. Bagaimana coba? Datang presiden saja, datang presiden. Datang. Ini saya mau kasih bangunan besar. Mau minta apa? Apa masjid? Apa gedung? Kata presiden. Datang kita, saya sepeda kecil aja Bapak Presiden. Kan itu. Mau dikasih misalnya gedung besar. Kita jawabnya, enggak apa-apa, enggak usah ini. Saya sepeda aja. Misalnya, ya. Itu kan aneh. Dikasih yang besar dan mampu dikasih yang besar, justru minta yang kecil. Nah, mintalah yang besar. Allah suka. Ketika kita minta yang besar, berarti kita yakin Allah itu maha mampu. Coba kita minta sama presiden 5.000, kan itu menghina presiden 5.000 misalnya. Datang orang kaya raya minta 2.000, sakit hati dia, dikira nggak mampu. 2.000 diminta sama saya. Ya. Jadi minta itu bukan hanya, ketika kita meminta kepada Allah itu bukan hanya persoalan apa yang kita minta, tapi harus ada di dalamnya rasa yakin kepada Allah bahwa Allah itu maha mampu mengabulkan sebesar apapun permintaan kita. Itu yang disukai oleh Allah. Artinya kita yakin Allah itu maha mampu, maha kaya, maha mampu atas segala-galanya. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Kita pada sampai di sini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.